Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Winonovita NIM 186317. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis crude protein dengan kejal pada produk daging. Poin pembahasan yang akan kita bahas mengenai 1. Pengertian crude protein, yang kedua metode kejal pada produk daging, dan yang ketiga analisis crude protein. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian crude protein. Nah, di sini apa itu crude protein? Jadi, crude protein atau protein kasar adalah kandungan protein dalam bahan makanan yang dapat mengalihkan kandungan nitrogennya dengan faktor konvensi yaitu 6,25 menggunakan metode kejal. Nah, untuk protein kasar tidak hanya mengandung true protein saja, tetapi juga mengandung nitrogen yang bukan berasal dari protein atau non-protein nitrogen. Nah, di sini dalam suatu nilai gizi protein ialah kemampuan protein untuk memenuhi kebutuhan asam amino yang diperlukan. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang metode kejal pada produk daging. Nah, di sini pada produk daging dapat dianalisis kadar protein kasarnya menggunakan metode kejal, yaitu merupakan metode kuantitatif untuk menentukan kadar protein kasar pada suatu olahan makanan. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode kejal merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Kemudian dijelaskan pula bahwa metode kejal dilakukan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya, jadi bukan proteinnya. Kemudian untuk prinsip dari metode kejal yaitu adanya amonia yang dibentuk dan disuling menjadi larutan asam borat dalam kondisi basah. Anion borat yang terbentuk dititrasi dengan asam klorida standar, yang dimana dihitung kandungan nitrogen yang mewakili jumlah protein kasar dalam suatu sampel. Nah, dalam analisis protein kasar dengan cara kejal pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama proses destruksi, dan yang kedua proses destilasi, dan yang ketiga yaitu proses titrasi. Pada pembahasan yang ketiga yaitu tentang analisis crude protein atau protein kasar. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yaitu jurnal yang berjudul Analisis Kadar Air dan Protein pada Produk Sosis di PT Jakarana Tama Bogor. Di sini kita akan berfokus pada pembahasan untuk analisis protein. Yang pertama yaitu alat dan bahan, metode, hasil analisis, dan yang keempat kesimpulan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam analisis ini yaitu untuk alatnya meliputi derajat analitik, cawan porselen, spatula, sendok sungu, tabung diges, oven, desikator, tabung dijal, alat destilasi, alat titrasi, magnetic stirrer, batang stirrer, lap ukur, dan rak tabung diges. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi katalis selenium, H2SO4 pekat, HCl 0,1 molar, NaOH, indikator phenolphthalein, asam borat, aquades, sampel sosis ayam, sapi, ayam panggang, sapi panggang dari PT Jakarana Tama Bogor, tisu, dan label. Metode analisis yaitu menggunakan metode kejal yang dimana melalui beberapa tahapan yaitu 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap destruksi, kemudian yang dimana
pada tahap destruksi ini, dalam penelitian yang dilakukan untuk menentukan protein kasar pada sampel sosis, yang pertama yaitu disiapkan sampel sosis ditimbang 0,5 gram, kemudian dimasukkan dalam tabung degestion dan ditambahkan 1 gram selenium Pa dan 12 ml asam sulfat atau H2SO4Pa. Setelah itu dinyalakan alat destruksi dengan tombol run, kemudian dimasukkan ke dalam alat destruksi yang dinetralkan dengan scooper unit berisi NaOH 30%. Kemudian campuran dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 90 menit sampai cairan jernih kehijauan dan dibiarkan dengan air suling sampai dengan 5 ml. Kemudian tahap selanjutnya yaitu didestilasi, yang dimana di sini campuran yang sudah dihasilkan dari proses destruksi akan didestilasi dengan menambahkan natrium hidroksida 30% sebanyak 30 ml atau berlebih dengan adanya indikator phenolphthalein 1%, yang dimana indikator ini akan menunjukkan perubahan warna, yaitu menjadi warna coklat kehitaman. Kemudian destilat ditampung dan ditambahkan asam borat 2% sebanyak 25 ml. Kemudian dilakukan tahap yang ketiga yaitu titrasi, yang dimana di sini setelah itu semua tercampur atau campuran dari destilasi akan dititrasi dengan menggunakan larutan standar asam klorida 0,1 molar hingga berwarna merah. Dan penetapan belangko dilakukan dengan perlakuan yang sama namun tanpa sampel. Dalam penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil analisis dari kadar protein dari sampel sosis, yaitu dalam tabel yang tertera di sini kita lihat bahwa jenis sampel sosis ayam memiliki kadar protein sebanyak 9,91%, kemudian untuk sosis sapi didapatkan kadar protein sebanyak 9,15%, dan untuk sosis ayam panggang sebanyak 6,34%, dan untuk sosis sapi panggang didapatkan kadar protein 7,37%. Nah, di sini dapat katakan bahwa kadar protein pada produk sosis ayam dengan jumlah 99,91% ini merupakan nilai kadar protein tertinggi. Dan untuk yang terendah yaitu pada sosis ayam panggang sebesar 6,34%. Dan dilihat dari data tersebut bahwa nilai tersebut memenuhi persyaratan mutu perusahaan, yaitu sebesar 9,00 sampai 12,00% untuk produk sosis ayam dan 4,5 sampai 8,5% untuk sosis ayam panggang pada rentang 10,00 sampai 12,00% untuk produk sosis sapi, dan pada rentang 4,5 sampai 8,5% untuk sosis sapi panggang, sehingga hasil yang diperoleh tersebut memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Hasil analisis yang didapatkan dapat dibahas bahwa di sini tinggi atau rendahnya kadar protein itu tergantung pada kualitas bahan dasar yang digunakan, dan dapat juga disebabkan karena kerusakan senyawa protein pada saat proses produksi. Dan kerusakan protein biasanya terjadi akibat protein tersebut mengalami denaturasi, dan denaturasi ini disebabkan oleh beberapa sebab. Nah, yang pertama yaitu adanya denaturasi karena panas, yaitu karena suhu melebihi dari suhu yang telah ditetapkan atau suhu optimal untuk denaturasi. Kemudian
Yang kedua yaitu denaturasi karena adanya asam dan basa, yaitu dari senyawa asam dan basa yang berlebih. Kemudian denaturasi karena garam logam berat. Dan yang keempat yaitu karena adanya garam logam berat merusak ikatan disulfida. Dan yang kelima yaitu agen bereduksi merusak ikatan disulfida. Kemudian di sini dapat dikatakan juga bahwa sosis yang bermutu baik adalah produk sosis yang telah memenuhi syarat mutu secara kimia, secara organoleptik sosis, dan harus kompak, kenyal atau bertekstur empuk, serta rasa dan aroma yang baik sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Koabaha DKK pada tahun 2011, yang dimana di sini disebutkan bahwa kualitas sosis sebagai produk daging ditentukan oleh kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan yang ditambahkan. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kadar protein pada produk sosis ayam sebesar 9,91%, pada sosis sapi sebesar 9,15%, dan pada sosis ayam panggang sebesar 6,34%, dan pada sosis sapi panggang sebesar 7,37%. Sehingga nilai tersebut telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh PT Jagarana Tama dan standar mutu sosis berdasarkan SNI 0138201995 dan SNI 0138201995. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.